di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar manajemen pendidikan. Adapun pembahasannya akan dibahas ada 4. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang ketiga, komposisi manajemen pendidikan. Dan yang keempat, fungsi manajemen pendidikan. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen pendidikan. Apa sih itu manajemen pendidikan? Jadi, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Kita sudah tahu ya pengertian dari manajemen pendidikan itu. Selanjutnya, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai ruang lingkup manajemen pendidikan. Di sini, ruang lingkup manajemen pendidikan ada 4. Yang pertama, menurut wilayah kerja. Yang kedua, menurut objek garapan. Yang ketiga, menurut fungsi kegiatan. Dan yang keempat, yaitu menurut pelaksanaan. Nah, kita bahas menurut wilayah kerja. Nah, menurut wilayah kerja, ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada manajemen pendidikan nasional atau seluruh negara. Apa itu manajemen pendidikan nasional? Jadi, manajemen pendidikan nasional yaitu manajemen pendidikan untuk urusan nasional yang ditangani dalam lingkup ini bukan hanya pelaksanaan pendidikan di sekolah saja, tetapi juga pendidikan luar sekolah, pendidikan pemuda, penyelenggaraan pelatihan, penelitian, pengembangan masalah-masalah pendidikan, serta meliputi pula kebudayaan dan kesenian. Yang kedua yaitu manajemen pendidikan satu provinsi, yaitu manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerja satu provinsi yang pelaksanaannya dibantu lebih lanjut oleh petugas manajemen pendidikan di kabupaten dan kecamatan. Yang ketiga yaitu manajemen pendidikan satu kabupaten atau kota, yaitu manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerja satu kabupaten atau kota, meliputi semua urusan pendidikan memuat jenjang dan jenis. Pengertian dalam manajemen unit ini lebih dititik beratkan pada satu unit kerja yang langsung menangani pekerjaan mendidik, misalnya sekolah, pusat latihan, pusat pendidikan, dan kursus-kursus. Dengan demikian, ciri unit ini adalah adanya 1. Pemberi pelajaran, yang kedua bahan yang diajarkan, dan yang ketiga penerima pelajaran ditambah semua sarana penunjangnya. Yang kelima yaitu manajemen kelas. Manajemen kelas ini sebagai suatu kesatuan kegiatan terkecil dalam usaha pendidikan yang justru merupakan dapur inti dari seluruh jenis manajemen pendidikan. Dalam manajemen kelas inilah kemudian terdapat istilah pengelolaan kelas yang baik yang bersifat instruksional maupun manajerial. Selanjutnya, ruang lingkup yang kedua yaitu menurut objek garapan. Garapan manajemen pendidikan dalam uraian ini adalah semua jenis kegiatan manajemen yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan mendidik. Ada 8 objek garapan, yaitu yang pertama, manajemen siswa. Nah, manajemen siswa ini adalah mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan siswa, mulai dari penerimaan, pembinaan, hingga pengembangan potensi siswa.
Contohnya yaitu proses penerimaan siswa baru, pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan program bimbingan konseling. Yang kedua yaitu manajemen personil sekolah. Apa sih manajemen personil sekolah ini? Jadi, manajemen personil sekolah ini mengelola sumber daya manusia di sekolah termasuk guru, staf administrasi, dan kependidikan lainnya. Contohnya, rekrutmen dan seleksi guru baru, pelatihan dan pengembangan profesional bagi staf, serta evaluasi kinerja guru. Selanjutnya, objek garapan yang ketiga yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum ini mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum agar sesuai dengan standar pendidikan dan kebutuhan siswa. Contohnya, penyusunan silabus dan rencana pembelajaran, pengembangan materi ajar, serta evaluasi hasil belajar siswa. Adapun yang keempat yaitu manajemen sarana atau material. Manajemen sarana atau material ini mengelola fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam proses pendidikan. Contohnya, penyediaan ruang kelas yang memadai, pengadaan buku pelajaran dan alat peraga, serta pemeliharaan fasilitas sekolah. Selanjutnya yang kelima yaitu manajemen tata laksana pendidikan, yaitu mengelola administrasi dan operasional sekolah agar berjalan efisien dan efektif. Contohnya seperti penyusunan jadwal pelajaran, pengelolaan arsip dan dokumen, serta koordinasi kegiatan sekolah. Adapun yang keenam yaitu manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan ini mengelola keuangan sekolah termasuk perencanaan anggaran, pengalokasian dana, dan pelaporan keuangan. Contohnya yaitu penyusunan anggaran tahunan, pencatatan masukan dan pengeluaran, serta audit keuangan sekolah. Adapun yang ketujuh yaitu manajemen lembaga pendidikan, di mana manajemen lembaga pendidikan ini mengelola struktur organisasi dan pengembangan lembaga pendidikan secara keseluruhan. Contohnya, pembentukan dewan sekolah, pengembangan visi dan misi sekolah, serta perencanaan strategis untuk kemajuan sekolah. Nah, yang terakhir yaitu manajemen hubungan masyarakat. Nah, manajemen hubungan masyarakat ini mengelola hubungan dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. Contohnya, yaitu program sosialisasi rapat orang tua, serta kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta. Nah, setiap aspek manajemen ini saling berkaitan dan berkontribusi terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan yang ketiga yaitu menurut fungsi kegiatan. Adapun fungsi manajemen atau pengelolaan ini adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengawasi atau mengevaluasi. Bagaimana pembagiannya atau apapun sebutannya, unsur-unsur kegiatan tersebut tetap berkaitan satu sama lain. Kaitan tersebut bersifat bolak-balik, misalnya kita berpikir tentang perencanaan, tentu telah berpikir pula bagaimana nanti bentuk organisasinya, siapa-siapa yang akan menangani tugas, dan bagaimana pengarahan dan sebagainya. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan yang keempat yaitu menurut pelaksanaan. Menurut pelaksanaan, manajemen adalah suatu kegiatan yang sifatnya melayani. Dalam kegiatan belajar mengajar, manajemen ini berfungsi untuk melancarkan jalannya proses atau membantu terlaksananya kegiatan mencapai tujuan agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Selanjutnya, pembahasannya ketiga, komposisi keterampilan manajemen pendidikan. Komposisi keterampilan manajemen pendidikan merujuk pada kumpulan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan oleh seorang manajer pendidikan untuk efektif mengelola lembaga pendidikan
Ada 3 keterampilan, yaitu yang pertama, conceptual skill. Conceptual skill adalah kemampuan analisis berpikir rasional, kemampuan dalam berbagai macam konsepsi, kemampuan dalam menganalisis berbagai kejadian, kemampuan dalam memahami berbagai kecenderungan, kemampuan dalam mengatasi perintah, dan kemampuan mengenali macam-macam kesempatan dan problem sosial. Selanjutnya, keterampilan yang kedua yaitu technical skill. Technical skill adalah kemampuan dalam menguasai pengetahuan tentang metode, proses, prosedur, dan teknik untuk melaksanakan kegiatan khusus dan kemampuan untuk memanfaatkan serta mendayagunakan sarana, peralatan yang diperlukan dalam mendukung kegiatan yang bersifat khusus. Yang ketiga yaitu human skill. Human skill adalah kemampuan untuk memahami perilaku manusia dan proses kerjasama. Kemampuan untuk memahami isi hati, sikap, dan motif orang lain, mengapa mereka berkata dan berperilaku. Kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif, kemampuan menciptakan kerjasama yang efektif, kooperatif, praktis, dan diplomatik, dan kemampuan dalam berperilaku yang dapat diterima. Nah, dengan menguasai ketiga keterampilan ini secara holistik, memungkinkan manajer pendidikan atau seorang kepala sekolah untuk mengelola lembaga pendidikan secara efektif, menciptakan belajar yang positif, dan mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir, fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan ini ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan. Fungsi ini melibatkan penetapan tujuan dan sasaran pendidikan, serta perumusan strategi dan langkah-langkah untuk mencapainya. Perencanaan mencakup analisis kebutuhan, alokasi sumber daya, dan pengembangan program pendidikan. Contohnya yaitu menyusun rencana tahunan sekolah yang mencakup tujuan akademik, program ekstrakurikuler, dan pengembangan fasilitas. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi ini bertujuan untuk mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya, baik manusia maupun material, agar dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengorganisasian ini mencakup pembagian tugas, pembagian struktur organisasi, dan pengaturan alur kerja. Contohnya, yaitu membentuk tim kerja untuk mengelola proyek sekolah seperti acara tahunan dan program literasi. Adapun contoh lainnya yaitu menyusun jadwal pelajaran dan menempatkan guru sesuai dengan keahlian mereka. Fungsi yang ketiga yaitu pengarahan atau directing. Nah, fungsi ini melibatkan pemberian arahan, bimbingan, dan motivasi kepada staf dan siswa untuk melaksanakan rencana yang telah disusun. Pengarahan mencakup kepemimpinan, komunikasi, dan pengembangan staf. Contohnya seperti mengadakan rapat rutin untuk memberikan instruksi dan motivasi guru serta staf. Adapun fungsi yang terakhir yaitu pengendalian atau controlling. Nah, fungsi ini melibatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana serta pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dengan efisien dan efektif. Contohnya, yaitu melakukan evaluasi kinerja guru dan siswa melalui ujian, observasi kelas, dan survei. Integrasi dari keempat fungsi manajemen ini memungkinkan manajer pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur, dinamis, dan berkualitas, serta mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.